Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Salsabila Putri dengan NIM 23030010061 dari kelas D. Di sini saya akan menjawab soal tugas pertemuan kelima yang diberikan oleh Ibu Sinta. Untuk soal yang pertama yaitu jelaskan menurut pemahaman pribadi tentang fungsi-fungsi data mining. Untuk fungsi data mining menurut pemahaman saya yaitu suatu proses untuk menggali suatu informasi penting dari sekumpulan data besar, yang dimana yang pertama itu ada fungsi classification, yaitu adalah proses mengkelompokkan data ke dalam kategori yang sudah ditentukan sebelumnya. Artinya sistem belajar dari data lama lalu digunakan untuk menentukan kategori data baru. Contoh, email diklasifikasikan menjadi spam atau tidak spam. Nah, untuk model akan melihat pola dari data sebelumnya. Misalnya, kata-kata tertentu yang sering muncul di email spam. Kemudian, fungsi kedua yaitu clustering. Yang di mana clustering itu suatu proses untuk mengkelompokkan data berdasarkan kemiripan tanpa adanya label sebelumnya. Contoh, untuk pengelompokan pelanggan berdasarkan kebiasaan berbelanja. Nah, sistem untuk mencari pola sendiri dari datanya yaitu misalnya pelanggan yang sering beli produk tertentu akan dikelompokkan dalam satu klaster. Kemudian untuk fungsi yang ketiga itu ada asosiasi, yang dimana asosiasi ini digunakan untuk menemukan hubungan atau keterkaitan antar data. Contoh, orang yang membeli mie instan itu sering juga membeli telur. Nah, untuk teknik ini sering digunakan dalam market basket analisis untuk strategi penjualannya. Kemudian ada prediksi, ini untuk memperkirakan nilai atau kejadian di masa depan berdasarkan data sebelumnya. Contohnya, prediksi penjualan bulan depan. Nah, model ini akan terlihat tren data lama lalu memperkirakan apa yang akan terjadi selanjutnya. Kemudian ada deskripsi. Fungsi ini bertujuan untuk menjelaskan pola atau karakteristik dari data. Contohnya, mengetahui rata-rata penjualan, pola pembelian, dan lain-lain. Nah, ini tidak fokus ke masa depan, tetapi membantu memahami kondisi data saat ini. Kemudian untuk soal yang kedua itu jelaskan dua algoritma yang digunakan dalam fungsi data mining. Untuk soal yang kedua, mohon maaf, perbedaan dari fungsi-fungsi data mining. Untuk perbedaan classification sama clustering itu, klasifikasi itu data yang sudah memiliki label. Contohnya spam atau tidak spam. Nah, sedangkan clustering itu data belum memiliki label. Nah, sistem ini yang menentukan kelompok. Kemudian prediksi dengan deskripsi. Prediksi ini digunakan untuk melihat masa depan dan deskripsi ini digunakan untuk memahami data saat ini. Kemudian di sini untuk selanjutnya perbedaannya asosiasi dan fungsi lain itu asosiasi itu fokus pada hubungan antar item dan fungsi lain itu fokus pada pengelompokan atau peramalan. Untuk soal yang ketiga itu ada jelaskan dua algoritma yang digunakan dalam fungsi data mining. Yang pertama ada decision tree atau pohon keputusan. Itu adalah algoritma yang digunakan untuk klasifikasi dan prediksi dalam bentuk struktur pohon. Nah, untuk cara kerjanya itu data dibagi berdasarkan kondisi tertentu, kemudian setiap percabangan adalah keputusan dan hasil akhir itu adalah kesimpulan. Contohnya itu jika nilai
lebih dari 75 itu maka akan lulus, dan jika nilai kurang dari 75 itu tidak lulus. Nah, algoritma ini sudah memahami karena bentuk sepertinya itu udah alur logika manusia. Kemudian di sini ada K-means adalah algoritma untuk clustering, pengelompokan data, yang dimana ini cara kerjanya yang pertama itu untuk menentukan jumlah cluster, yang kedua menentukan pusat cluster, yang ketiga mengkelompokkan data berdasarkan jarak terdekat. Kemudian yang keempat itu mengulang sampai hasil stabil. Nah, untuk contohnya itu mengkelompokkan pelanggan menjadi 3 kategori. Yang pertama hemat, kemudian ada yang sedang, kemudian ada yang boros. Nah, untuk K-means ini bekerja dengan menghitung jarak data sehingga data yang mirip akan berbeda dalam satu kelompok. Nah, jadi untuk kesimpulannya, data mining ini memiliki berbagai fungsi seperti klasifikasi, clustering, asosiasi, prediksi, dan deskripsi. Dan untuk setiap fungsinya itu memiliki tujuan berbeda, dan untuk menjalankannya itu digunakan algoritma seperti decision tree dan K-means. Sekian penjelasan untuk jawaban soal tugas pertemuan kelima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.